Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pun termasuk di malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mu'allimin dalam rangka ibadah. Dalam keadaan sehat walafiat, mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita tergolong umat beliau kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mu'allimin, yang saya hormati Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang sama-sama hadir, teriring doa mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kumpul kita menjadi wasilah diampuni segala dosa-dosa kita dan semakin tambah keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasada. Jauhilah oleh kalian salah satu penyakit hati yang bernama hasad atau iri alias dengki. Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wala tamannaw, janganlah kamu iri hati, ma pada apa yang faddala telah melebihkan siapa Allah bihi dengannya, ba'dakum kepada sebagian dari kalian, ala ba'din mengalahkan pada sebagian lagi. Ayat ini yakni surat An-Nisa ayat 32, salah satu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu untuk saling mendengki. Sebenarnya ayat ini masih ada keterusannya. Salah satu di antara isi kandungan dalam ayat ini adalah perbedaan bagian asobah bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan. Karena dalam ilmu waris ada yang namanya asobah bin nafsi, ada yang namanya asobah bil ghair. Asobah bin nafsi itu adalah untuk anak laki-laki. Asobah bil ghair adalah untuk anak perempuan. Asobah itu artinya sisa, Bapak sekalian. Setelah dibagikan ke ahli waris yang lain yang memang berhak untuk mendapatkannya, maka ada asobah. Nah, asobah itu nanti untuk salah satunya anak laki-laki maupun anak perempuan. Tapi anak perempuan itu jadi asobah manakala ada anak laki-laki. Kalau hanya anak perempuan saja, kalau hanya satu alias tunggal, itu 1/2. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, maka itu bagiannya 2/3. Kalau anak perempuan itu ternyata ada anak laki-lakinya,
meskipun anak laki-lakinya 1, anak perempuannya ada 10 misalnya, maka anak perempuan yang 10 itu kebawa asobah oleh anak laki-laki, jadi asobah bil ghair. Nah, beda bagiannya untuk laki-laki sama seperti 2 bagian perempuan. Seandainya yang tersisa 3 juta, berarti 2 juta untuk 1 anak laki-laki, 1 juta untuk anak perempuan. Nah, maka kata Allah, wala tamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu iri hati terhadap kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada sebagian di antara kalian, mengungguli sebagiannya lagi. Tapi poin penting sesuai dengan tema pada malam hari ini adalah iyyakum wal hasada, artinya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu penyakit hati yang bernama hasad, alias iri, alias dengki. Bahkan Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita agar supaya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang mendengki. Ayatnya populer, sering kita baca, yaitu di surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari kejahatan pendengki jika ia dengki. Kenapa ya? Kenapa kita disuruh berlindung kepada Allah dari orang yang pendengki, orang yang mendengki apabila ia mendengki? Kenapa? Karena orang yang mendengki itu akan melakukan berbagai macam cara apapun untuk menghancurkan orang yang jadi sasaran kedengkiannya tersebut. Entah itu kehidupannya, entah itu wibawanya, nama baiknya, atau apapun itu, orang yang mendengki pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang yang menjadi sasaran kedengkiannya tersebut. Nah, maka berdasarkan 2 ayat ini, memang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam punya penyakit hati yang namanya dengki. Nah, sekarang apa itu hasad, apa itu iri, dengki? Ada 2 penjelasan tentang makna atau definisi daripada hasad. Yang pertama, kata para ulama, hasad itu adalah al-hasadu huwa al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsudi. Al-hasadu, hasad itu, huwa itu hasad, al-bughdu yaitu benci, wal karahatu dan tidak suka, lima yarahu pada perkara yang ia melihatnya, min husni halil mahsudi dari keadaan baik orang yang dihasadinya, orang yang didengkiinnya. Kalau bahasa kita begini lempengnya, yang namanya hasad adalah merasa benci, merasa tidak suka atas kenikmatan, keberhasilan, kebahagiaan atau apapun namanya yang sedang dirasakan oleh orang lain yang menjadi sasaran kedengkiannya. Kalau orang lain punya ini, rasa-rasanya tidak suka, ya gitu. Kalau orang lain begini, rasa-rasanya benci. Kalau orang lain punya keberhasilan begini, rasa-rasanya sakit hati. Nah, berarti kalau ada rasa itu di dalam hati kita, segera buang. Karena itu penyakit hati yang sangat-sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena nanti ada beberapa sejarah peristiwa dari kedengkian itu nanti menyebar kemana-mana, Bapak sekalian. Nanti akan ketemu di depan. Yang kedua, definisi hasad adalah al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Al-hasadu ari hasad, huwa itu hasad, tamanna berharap-harap, menginginkan, zawalan ni'mati hilangnya nikmat dari siapa? An sahibiha,
dari orang lain yang menjadi sasaran kedengkiannya. Kalau tadi definisi pertama, rasa-rasanya kagak suka kalau orang lain punya nikmat. Nah, sekarang tambahannya, makna yang kedua, dia berkeinginan, berharap agar supaya nikmat yang sedang dirasakan oleh orang tersebut hilang. Nah, itu namanya dengki, iri, hasad di bahasa Arabnya. Nah, maka berdasarkan definisi yang dua tadi, orang yang memiliki hasad di dalam hatinya, iri atau dengki, maka sifatnya begini. Satu, tidak suka jika orang lain senang, senang jika orang lain susah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berharap-harap gimana caranya nikmat atau kelebihan dari orang yang didengkiin itu agar segera hilang. Ya, minimal hilang. Syukur-syukur kalau kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Kalaupun kagak pindah, minimal hilang dah. Biar impas. Nah, itu orang yang mendengki itu begitu, Pak. Susah banget hidupnya itu. Masya Allah. Kenapa? Karena yang dinilai, dilihat itu adalah orang lain, bukan dirinya. Makanya hidupnya itu akan sibuk dengan kesibukan orang lain, bukan menyibukkan untuk introspeksi muhasabah terhadap dirinya. Makanya orang yang dengki itu orang yang nggak mau maju. Makanya kalau mulai ada sifat itu dalam diri kita, berupaya semaksimal mungkin ya kita hilangkan. Ya. Mungkin nanti ada kali ya, mudah-mudahan sih ada solusi-solusinya atau cara-caranya. Kalaupun nggak ada, ya nanti ngutang dulu Pak Ketua. Boleh kan ngutang? Soalnya ini nggak boleh lama-lama. Tuh, udah tinggal 10 menit lagi, Bapak sekalian. Nah, ini adalah salah satu penyakit hati yang harus dijauhi. Dan kita mesti hati-hati dengan yang namanya sifat hasad. Nah, ada para ulama memberikan bocoran Pak kepada kita. Kenapa kita mesti hati-hati dengan yang namanya sifat hasad, iri dengki. Yang pertama, hasad bisa membuatnya kufur. Waduh, bahaya ini Pak. Kita punya sifat hasad nih, seandainya kita rawat terus itu sifat hasad, kagak berusaha untuk kita hilangkan, maka lama-kelamaan akan membuat diri kita menjadi kufur. Mana contohnya? Iblis jadi kufur, itu awalnya itu adalah karena kedengkian. Kepada siapa? Salah satu makhluk Allah yang bernama manusia, yaitu namanya Nabi Adam. Itu asal muasal iblis kufur kepada Allah, itu permulaannya itu adalah karena punya kedengkian kepada Nabi Adam. Sehingga oleh karena kedengkiannya si iblis itulah ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, maka yang sujud hanya para malaikat, sedangkan iblis tidak mau bersujud. Kenapa? Ya karena berawal dari kedengkian tersebut. Masa iya saya harus sujud sama dia? Perasaan lebih tua saya dah umurnya. Itu kira-kira kalau bahasa kita. Nah, berawal dari kedengkian tersebut, maka kufur kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran Pak, jelas ayatnya populer. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kecuali iblis yang nggak mau sujud. Sehingga apa yang terjadi? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis termasuk golongan kafir yang nanti tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tuh, itu permulaan kufurnya iblis adalah karena kedengkian kepada makhluk Allah yang bernama manusia, yaitu kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Dan itu bukan hanya iblis. Memang iblis yang nyontoin pertama kali sifat hasad. Tapi setelah itu manusia semakin banyak, maka apa yang dilakukan oleh iblis itu ternyata dicontoh sama manusia. Ya, mulai Qabil sama Habil, termasuk saudara-saudaranya Nabi Yusuf, Bapak sekalian. Itu jelas sejarahnya, bahkan di dalam Al-Quran juga tercatat. Ya.
Sehingga apa kata para ulama? Yang kedua, karena kedengkian selain daripada kufur yang tadi yang pertama, kedengkian itu nanti kesononya bisa jadi makar. Apa itu makar? Ngumpulin orang nyusun rencana jahat. Kumpulin orang, dihasut orang itu supaya dekat sama dia. Tujuannya apa? Makar. Makar itu apa? Nyusun rencana jahat. Untuk apa tujuannya? Membinasakan orang yang dihasadinya. Tuh bayangin. Masa sih? Contohnya yaitu saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun pada akhirnya mereka bertobat Bapak sekalian dan diampuni dosanya atas doa dari ayahnya yaitu Nabi Yakub. Tetapi kan ini contoh berawal dari yang namanya hasad sehingga keterusannya makar. Ngumpulin orang, menyusun rencana, mencoba untuk menjatuhkan, membinasakan. Kalaupun kagak sampai mati, paling tidak harga diri dan nama baiknya hancur di lingkungan masyarakat terutama. Nah makanya ceritanya di dalam Al-Quran Bapak sekalian, ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub bahwa beliau bermimpi bahwa 11 bintang itu sujud kepada Nabi Yusuf. Apa kata ayahnya itu? Di dalam Al-Quran Pak, surat Yusuf ayat 5. Qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Kata Yakub ayahnya Nabi Yusuf kepada Yusuf, ya bunaya wahai anakku, la taksus entong dicaritakeun, jangan diceritain apa ru'yaka mimpi kamu yang tadi ya. Karena itu merupakan tanda-tanda keagungan bahwa Nabi Yusuf nantinya akan menjadi nabi dan rasul. Jangan kau ceritain ru'yaka mimpimu itu kepada siapa? Ala ihwatika, kepada saudara-saudaramu, saudara kandung Bapak sekalian. Jangan kau ceritakan itu. Kenapa? Fayaqidu laka kaida. Pada akhirnya mereka tahu juga apa yang dirahasiakan oleh Nabi Yusuf dan Yakub itu mereka tahu. Nggak tahu ceritanya dari mana itu. Pokoknya mereka tahu. Sehingga fayaqidu laka kaida, mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Itu akhirnya mereka tahu bikin makar. Sehingga dalam cerita dikatakan Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur. Yang mana bajunya itu dilumuri darah kemudian diberikan kepada siapa? Ayahnya, bahwa Yusuf kecil pada saat itu sudah terbunuh atau termakan oleh binatang buas kan gitu Bapak sekalian. Meskipun pada akhirnya memang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf sehingga betul Nabi Yusuf menjadi nabi dan rasul. Nah, saya enggak kumplitin ceritanya, tapi poin pentingnya itu adalah contoh bahwa ini terjadi diawali oleh karena penyakit hati yang bernama kedengkian. Bapak sekalian. Jadi bahaya dengki itu. Nah ini karena tadi menceritakan tentang mimpi. Nah ini keluar tema nih. Boleh nggak Pak Ketua? Boleh katanya tuh. Keluar tema nih. Informasi aja ya buat kita nih. Nih pernah nggak bapak-bapak mimpi baik? Mimpi yang baik yang Bapak sukai pernah nggak? Pernah ya pasti ya. Mimpi buruk pernah nggak? Waduh sering banget itu mah katanya begitu ya. Nih ada hadis Bapak sekalian Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallam ar-ru'yal hasanatu minallah. Ar-ru'yal hasanatu mimpi yang baik minallahi itu datangnya dari Allah. Faidaroa apabila kamu mimpi, faidaroa apabila mimpi siapa ahadukum salah seorang di antara kalian, ma yuhibbu mimpinya itu sesuatu yang menyenangkan, fala yuhaddisu bihi jangan kau ceritakan illa man yuhibbu kecuali kepada orang yang menyukai, artinya kepada orang yang bijaksana. Semalam kita mimpi bagus banget, boleh nggak kita cerita? Boleh, tetapi ceritanya itu hanya kepada orang yang bijaksana. Kenapa nggak boleh kepada sembarang orang? Takutnya dia mencoba untuk mentabirkan mimpi, tetapi adalah sesuatu yang buruk.
Makanya kepada orang yang bijaksana, wah itu mah tuh kamu nanti dapat duit, kan biar jadi doa gitu. Lah coba kalau didoainnya, wah nanti begini, wah kan kacau. Makanya mimpi yang baik boleh diceritain, tetapi diceritainnya kepada orang yang cinta, artinya orang yang bijaksana. Wa idza ro'a, apabila seseorang itu mimpi mayakrahu yang dibencinya, kejar-kejar pocong misalnya, fal yata'awad billah min syariha, maka berta'awudlah dari keburukan, berlindunglah kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut, wa min syarri syaitani, dan dari keburukan setan. Makanya dianjurin baca doa kalau malam kita terbangun karena mimpi buruk, baca doa a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian wal yatkul salasan, meludah 3 kali ke arah kiri. Meludahnya itu dalam artian bukan berarti ludahnya banyak, bukan ya. Ya artinya kan nggak mungkin ngeludah di kasur, tetapi intinya ya agak ngeludah dikit ke arah kiri. Kemudian bergeser kalau bisa gitu. Nah, setelah keesokan harinya, wala yuhadis, jangan kau menceritakan biha, mimpi buruk tersebut, ahadan, kepada siapapun. Kepada orang terdekat pun itu tidak boleh. Kalau mimpi semalam, mimpi buruk yang terjadi semalam, kemudian kita tutupi dan tidak kita bicarakan kepada siapapun, kata Nabi, fa innaha lan tadruhu, maka mimpi buruk itu tidak akan memberikan madarat apapun kepadamu. Tapi kalau kita ceritain kepada orang, waduh bahaya, yang udah-udah juga, lah udah kacau itu. Makanya nggak boleh, benar Pak ini. Jadi nggak sembarangan orang pertama yang menyebutkan mimpi kita, maka itu akan menjadi doa. Makanya yang baik pun jangan diceritakan kepada orang lain kecuali orang yang bijaksana. Apalagi mimpi buruk, wah kalau itu mah jangan sama sekali kepada siapapun. Karena orang yang menutupi mimpi buruknya tersebut, maka sebenarnya kata Nabi, mimpinya tidak akan menjadi madarat apapun kepadanya. Ya udah biarin aja, namanya juga mimpi gitu. Cuman syaratnya seperti itu, Bapak sekalian. Nah, ini tambahan informasi sedikit Bapak sekalian, biar jadi pembelajaran buat kita semua. Oke, kita balik lagi ke tema ya, karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Nah, ada beberapa sebab kenapa muncul sifat hasad ya. Muncul penyakit hati, sifat hasad. Ini saya terjemahnya aja, saya sampaikan ya, biar cepat. Yang pertama, permusuhan dan kebencian. Nah, ini Bapak sekalian. Munculnya sifat iri dengki kepada orang lain, kepada tetangga, kepada sohib, atau kepada siapapun, diawali adalah karena permusuhan atau rasa kebencian. Makanya kebencian itu nggak boleh lama-lama Bapak sekalian. Ya, udah cukup aja dah sampai batas 3 hari dah udah. Kalau bisa mah jangan. Tapi oke lah kalau memang memaksa harus benci, udah 3 hari aja dah. Kesononya akur lagi. Kenapa? La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Kata Nabi, tidak dihalalkan 2 orang muslim ya ketika dia berjumpa, maka dia tidak bertegur sapa karena ada kebencian, ada rasa dendam, dan itu melebihi dari waktu 3 hari atau 3 malam Bapak sekalian. Yang kedua, karena terlalu cinta kepada dunia. Seolah-olah kalau orang lain punya milik nggak boleh. Kenapa? Saking dialah yang pengen memiliki dunia tersebut. Yang ketiga, pelit, berbagi kebaikan dengan orang lain. Karena pelit juga itu bisa muncul sifat iri hati, iri dengki. Yang keempat, lemahnya keimanan kita. Jelas, di mana-mana kedengkian itu muncul, berarti itu pertanda bahwa iman kita lemah. Buru-buru harus disiram, biar jadi lagi, biar montok lagi. Caranya gimana? Datang ke masjid dan ikutin pengajian. Caranya begitu. Yang kelima, karena adanya kesombongan. Yang keenam, tidak ingin dikalahkan oleh orang lain. Sudah saya aja yang pertama, jangan yang lain. Yang ketujuh, takut disaingi. Dan yang kedelapan, takut diejek sama orang lain. Nah, inilah hal-hal yang berdampak bisa mengakibatkan munculnya sifat iri dengki di dalam hati kita. Maka jauhi kalau ada tanda-tanda itu, segera beristighfar, segera tahan, jangan sampai ini berlanjut-lanjut Bapak sekalian. Oke, hadisnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hataba. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum jauhi oleh kalian wal hasada sifat hasad iri dengki. Kenapa? Fa innal hasada karena sesungguhnya itu sifat hasad yaqulu akan memakan itu hasad al hasanati pada kebaikan. Waduh, kebaikan yang kita kumpulin habis Pak kemakan ama yang namanya sifat hasad. Aduh, barang saya sholat berapa puluh tahun ini ya, saya puasa, saya sedekah, saya membantu orang, saya berbuat baik kepada keluarga. Ternyata kalau ada yang namanya kedengkian, maka kedengkian itu akan melebur memakan yang namanya kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Bahkan kata Nabi, seperti kama ta'kulun narul hatoba, seperti ada api memakan kayu kering. Lah udah langsung habis Bapak sekalian. Api makan kayu kering, api membakar kayu kering, langsung habis. Saat itu juga jadi arang, masih mending jadi arang, jadi abu Bapak sekalian. Tuh, jadi bahaya sekali kata Nabi. Maka oleh sebab itu mesti wajib hukumnya bagi kita menjauhi sifat hasad. Sebaliknya haram hukumnya di dalam hati kita punya sifat hasad iri dengki. Karena sesungguhnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang selama ini kita jalankan, manakala kita iri kepada orang lain, maka kebaikan kita akan terhapuskan. Bahkan mohon maaf nanti di akhirat apabila itu belum cukup untuk melebur daripada karena hasad tersebut, maka orang yang dihasadinya nanti dosa-dosanya akan dipindahkan kepada orang yang menghasadinya ketika di dunia. Berarti rugi kalau begitu, ya kan? Udah bukan rugi lagi, tapi celaka namanya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala salam, la hasada illa ala snataini. La hasada, tidak ada hasad yang diperbolehkan. Gak ada hasad yang diperbolehkan, gak ada. Illa ala snataini, kecuali dua perkara. Ternyata ada ya. Tadi katanya nggak ada ya. Nah makanya ini namanya harful istisna, huruf pengecualian. Tidak ada hasad yang bukti yang diperbolehkan illa snataini, kecuali dua perkara. Satu, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Boleh nggak kita hasad? Boleh kita hasad, mohon maaf. Boleh kita hasad kepada satu, ada seseorang yang diberikan harta banyak oleh Allah, tetapi dengan harta yang lapang tersebut yunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia selalu menafkahkan, mensedekahkan, banyak membantu orang ya sepanjang malam maupun sepanjang hari. Artinya apa? Boleh kita hasad, iri, dengki kepada orang yang banyak sedekahnya. Wah, itu mah boleh. Ya, boleh. Dia sedekahnya sering banget itu kalau saya perhatiin. Gede lagi. Saya mah belum sampai segitu. Boleh kita iri kepada orang yang banyak sedekahnya, kepada orang yang sering sedekahnya, kepada orang yang bagus amalnya. Yang kedua, boleh kita iri dengki warajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki atau seseorang yang diberikan oleh Allah kelebihan, yaitu paham Al-Quran, bisa bacanya yang benar. Bahkan dia selalu mengamalkan Al-Quran. Dia baca di setiap hari, setiap malam. Dia bagus bacaannya daripada kita. Kemudian dia juga mengamalkan daripada Al-Quran tersebut. Boleh nggak kita iri kepada dia? Sangat boleh sekali. Kenapa kita boleh iri dengki kepada orang yang banyak sedekah dan sering sedekah? Kenapa kita dibolehkan oleh agama iri dengki kepada orang yang diberikan kelebihan, yaitu paham Al-Quran? Agar supaya semuanya itu menjadi motivasi bagi kita, sehingga kita punya giroh untuk melakukan kebaikan minimal sama. Syukur-syukur kalau bisa melebihi. Emang boleh? Boleh, karena dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran sekalipun dikatakan namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, kalau bisa mas saya yang duluan ke masjid, biar saya yang adzan. Boleh nggak? Ya boleh. Itu namanya fastabiqul khairat. Ya. Kenapa sih ya yang adzan itu
Pak Saryoto terus, kenapa bukan saya? Boleh iri, kenapa? Tujuannya biar semangat. Oh, berarti kalau begitu saya harus datangnya lebih awal daripada Pak Saryoto. Nah, itu menjadi fastabiqul khairat, Bapak sekalian. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau dalam kebaikan itu memang diharuskan yang namanya kita ingin selalu menjadi yang terdepan. Syukur-syukur jadi pelopor. Karena kalau jadi pelopor mah, wah dia itu akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang ngikutin. Kalau dia jadi pelopor, Bapak sekalian. Nah itulah Bapak sekalian. Jadi intinya hasad itu dilarang, kemudian iri dengki itu dilarang karena itu bisa justru menghancurkan dirinya sendiri, Bapak sekalian. Justru itu akan membuat hidupnya itu tidak bahagia gitu, karena kedengkiannya kepada orang lain. Bahkan tadi dijelasin kata Nabi, orang yang mendengki itu maka amal kebaikannya itu akan apa? Akan dimakan oleh yang namanya kedengkiannya tersebut. Kecuali tadi dua, ya, orang yang banyak sedekahnya boleh kita iri, orang yang selalu baca Al-Quran ngamalin boleh kita iri dengki, dan itu tujuannya adalah agar supaya menjadi motivasi bagi kita sehingga muncul giroh fastabiqul khairat. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.